Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian soal untuk perusahaan jasa sampai penyusunan neraca saldo. Berikut ini adalah catatan atas saldo akhir Makmur Service per 31 Desember 2017. Jadi kalau dikatakan di sini adalah saldo akhir per 31 Desember 2017, maka data yang di bawah ini merupakan saldo awal Januari 2018. Ya, jadi di sini ada asetnya berupa kas sama piutang. Kemudian ada liabilitas berupa utang usaha, ada ekuitas pemiliknya berupa modal si Makmur. Selama bulan Januari, perusahaan Makmur Service terlibat dalam transaksi berikut. Jadi di sini si perusahaan Makmur ini di dalam bulan Januari ini ada beberapa transaksi yang terjadi. Nah, transaksi-transaksi inilah yang akan kita jurnal. Yang pertama, meminjam 45.000 dari bank atas nama perusahaan. Jadi kalau katanya meminjam dari bank atas nama perusahaan, maka kas si PT Makmur ini, perusahaan Makmur ini akan bertambah sebesar 45.000. Nah, karena kas ini didapat dari meminjam bank, maka hutang si Makmur ke bank akan bertambah. Jadi kalau kas bertambah berada di posisi debit. Nah, kalau utang bank bertambah maka berada di posisi kredit. Kemudian transaksi yang kedua, membayar tunai 40.000 untuk memperoleh tanah. Jadi si Makmur ini membeli tanah, yaitu berupa asetnya tanah dengan cara tunai. Kalau katanya tunai berarti dia bakalan mengurangi kasnya. Jadi tanah atau asetnya bertambah, berada di posisi debit. Kemudian kasnya berkurang, berada di posisi kredit. Jadi setiap pengurangan aset berada di posisi kredit. Yang C, memberikan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebesar 5.000. Jadi si Makmur ini memberikan jasa dia kepada si pelanggan, kemudian si pelanggan ini memberikan uang tunai atau kas sebesar 5.000. Nah, karena dia mendapatkan uang tunai, maka kasnya bakalan bertambah. Kas bertambah di sebelah debit. Kemudian karena kas ini diperoleh dari pemberian jasa kepada pelanggan, maka kita catat sebagai pendapatan jasa. Setiap penambahan pendapatan jasa berada di posisi kredit, atau pendapatan jasa itu akan menambah ekuitas si pemilik. Setiap yang menambah ekuitas pemilik berada di posisi kredit. Yang D, membeli perlengkapan secara kredit. Jadi si Makmur ini beli perlengkapan tapi secara hutang atau kredit. Maka perlengkapan itu kan termasuk dari aset. Aset bertambah berada di posisi debit. Kemudian karena dia membeli perlengkapan secara hutang, maka hutangnya bertambah. Setiap penambahan hutang berada di posisi kredit. Yang E, memberikan jasa kepada pelanggan dan memperoleh pendapatan atas kredit sebesar 2.600. Nah, yang E sama yang C tadi bedanya, kalau yang C si pelanggan memberikan secara tunai atas jasa yang diberikan oleh si perusahaan Makmur, sementara yang E ini si Makmur memberikan jasa kepada pelanggan, tetapi si pelanggan itu masih ngutang ke si Makmur. Nah, kalau si pelanggan masih hutang ke si Makmur, maka di catatan si Makmur akan dicatat sebagai piutang. Nah, piutang usaha ini termasuk dari aset. Setiap penambahan aset berada di posisi debit. Kemudian kita catat piutang jasanya di kredit. Jadi walaupun si pelanggan ini bayarnya secara
utang atau kredit ke si makmur, tetap pendapatan jasa kita catat sebagai kredit atau menambah ekuitas kita. Selanjutnya yang F, membayar utang sebesar 1.200. Jadi sebelumnya di saldo awal Januari 2018 si makmur ini masih punya utang sebesar 2.000. Kemudian di bulan Januari si makmur bayar utangnya sebesar 1.200. Nah, kalau utangnya dibayar berarti kan utangnya berkurang. Setiap pengurangan utang atau liabilitas berada di posisi debit. Maka kita catat utang usaha di debit untuk mengurangi hutang kita. Kemudian karena membayar hutangnya dengan menggunakan kas, maka kasnya berkurang. Kas berkurang berada di posisi kredit. Selanjutnya yang G, membayar beban kas berikut: gaji 3.000, sewa 1.500, bunga bank 400. Nah, beban-beban ini bakalan mengurangi kas kita. Jadi kita catat bebannya di debit, ya kan? Beban di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit. Nah, kenapa bebannya di debit? Karena beban ini adalah yang menurunkan ekuitas. Setiap yang menurunkan ekuitas posisinya berada di sebelah debit. Yang H, menerima 3.100 atas kredit dari pelanggan pada poin E. Kita lihat di poin E. Oh, sorry. Ini perlu diralat. Menerima 3.100 atas kredit dari pelanggan. Tidak ada poin E. Kenapa? Kalau di poin E aja utang si pelanggan itu hanya 2.600. Kenapa yang dibayar si pelanggan itu 3.100? Jadi soal yang H ini kita ralat bahwa menerima 3.100 atas kredit dari pelanggan. Kenapa? Karena kita lihat dari saldo awal si makmur ini ada hutang si pelanggan sebesar 4.500 atau piutang PT Makmur ini ada sebesar 4.500. Kemudian di Januari si pelanggan itu membayar sebesar 3.100. Berarti kan mengurangi piutang usaha si makmur. Nah, kalau piutang berkurang maka berada di posisi kredit. Tapi sebelumnya kita catat dulu kasnya. Karena ada pembayaran piutang, maka ada penerimaan kas. Gitu. Jadi kasnya bertambah di posisi debit. Kemudian yang I, menerima tagihan utilitas sebesar 200. Jadi utilitas itu adalah biaya-biaya rutin yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya listrik, air, telepon yang memang harus dibayar setiap bulannya. Nah, tagihan utilitas ini merupakan beban bagi si perusahaan. Maka kita catat sebagai beban utilitas. Jadi setiap penambahan beban maka berada di posisi debit. Kenapa? Karena beban itu adalah yang mengurangi ekuitas si pemilik itu. Setiap yang mengurangi ekuitas pemilik maka berada di posisi debit. Nah, karena kita membayar utilitas itu menggunakan kas, maka kasnya di kredit atau berkurang. Transaksi yang terakhir adalah menarik dana sebesar 1.800 untuk keperluan pribadi. Jadi kalau menarik dana itu untuk keperluan pribadi, nama akunnya adalah Prive. Jadi Prive ini kan mengurangi ekuitas. Setiap yang mengurangi ekuitas berada di posisi debit. Nah, karena penarikannya yang ditarik adalah kas, maka kas kita berkurang di posisi kredit. Sekarang yang kita posting duluan adalah akun kas. Nah, sebelumnya di soal ada saldo awal kasnya sebesar 26.000.
Nah, untuk posting ke buku besar kita catat dulu saldo awalnya 26.000. Kemudian setelah kita mencatat saldo awalnya 26.000, kemudian kita lihat di jurnalnya. Jadi di poin berapa pada jurnal yang memiliki kas. Jadi kita lihat ada di A, kas sebesar di debit 45.000. Jadi kita pindahkan A 45.000. Kemudian selanjutnya ada di B, kas di kredit 40.000. Kemudian kita pindahkan di bagian kredit sebesar 40.000. Jadi kalau akun T itu sebelah kiri debit, sebelah kanan dicatat untuk kredit. Kemudian kita cari lagi di C, ada kas di debit sebesar 5.000. Kita pindahkan lagi di akun kasnya 5.000. Dan di F ada kas berkurang atau di kredit sebesar 1.200. Kita catat di sebelah kredit. Selanjutnya di G, ada kas berkurang atau di kredit sebesar 4.900. Berarti kita catat di kredit 4.900. Di H ada penambahan kas sebesar 3.100 atau kita catat di debit sebesar 3.100. Selanjutnya di I ada pengurangan kas atau di kredit sebesar 200 dan di J pengurangan kredit sebesar 1.800. Jadi gitu cara biar kita tidak salah mempostingnya. Pada saat memposting ke buku besar di jurnal yang sudah kita posting, kita tandai, kita checklist atau kita lingkarin gitu. Jadi nggak ada yang tertinggal mengenai postingan akun kasnya. Nah, setelah semua yang di jurnal ini kita posting ke buku besar kas, kemudian yang debit kita jumlahkan, yang kredit kita jumlahkan. Nah, untuk menghitung saldo akhir kas ini kita lihat kas ini termasuk dari aset. Aset ini saldo normalnya berada di posisi debit, ya enggak? Setiap penambahan aset berada di posisi debit. Jadi saldo normal itu kan adalah posisi di mana akun itu akan bertambah. Jadi kita pengurangannya adalah debit dikurang sama kredit. Gitu. Debit kurang kredit. Jadi 79.100 dikurang 48.100, saldo akhir untuk kasnya itu adalah 31.000. Begitu seterusnya untuk piutang juga. Piutang kita lihat saldo awal untuk piutang ada enggak? Ada kan? Saldo awal untuk piutang itu ada 4.500. Jadi kita catat dulu di buku besarnya saldo awalnya 4.500. Kemudian kita cari di jurnalnya lagi di mana bagian ada piutang, yaitu di poin E ada penambahan, ya kan, poin E. Kemudian di poin H ada pengurangan piutang dan kita jumlahkan. Dan cara mencari saldo akhir si piutang usaha ini adalah sama seperti kas. Kenapa? Piutang usaha itu termasuk dari aset. Jadi 7.100 dikurang dengan 3.100, dapatlah 4.000. Untuk perlengkapan saldo awal yang enggak ada, jadi langsung dari jurnalnya 300. Untuk tanah juga enggak ada saldo awalnya, langsung kita pindahkan. Untuk utang usaha kita lihat saldo awalnya itu ada 2.000. Nah, saldo awal si piutang usaha ini ada 2.000. Mencatat di buku besarnya berada di posisi kredit. Kenapa? Karena saldo normal si utang usaha itu berada di posisi kredit. Gitu, berada di posisi kredit. Maka untuk mencatat saldo awal si utang usaha tadi yang kita nggak tahu ini di debit atau di kredit, kita lihat bahwa si utang usaha ini saldo normalnya di kredit, maka saldo awalnya kita letak di kredit. Kemudian kita ceklah di jurnal kita mana yang ada
utang usahanya, yaitu di poin D ada penambahan utang, kemudian di poin F ada pengurangan utang di debit. Kemudian kita totalkan debit dan kreditnya. Untuk mencari saldo akhir utang usaha, yaitu seperti tadi saya bilang, utang usaha itu saldo normalnya berada di posisi kredit. Berarti cara mencari saldo akhirnya itu adalah kredit kurang debit gitu. Jadi 2.300 dikurang 1.200, dapatlah 1.100 untuk saldo akhir utang. Kemudian utang apa lagi? Nah, utang bank ada di kredit sebesar 45.000, berarti saldo akhirnya 45.000. Untuk modal tadi kita lihat di saldo awal. Saldo awalnya 28.000, berarti nah modal ini kan saldo normalnya berada di posisi kredit, ya enggak? Jadi setiap penambahan modal berada di posisi kredit. Makanya waktu kita lihat saldo awal ini, kita nggak tahu kan dia di debit apa kredit. Jadi kita lihat saldo normal si modal ini adalah dalam aturannya dia berada di posisi kredit. Maka pada waktu buat buku besarnya kita letaklah saldo awalnya ini di sebelah kredit. Nah, saldo akhirnya masih tetap sama. Modal udah, kemudian Prive-nya ini ada 1.800 di debit. Kemudian beban, untuk beban bunga, beban utilitas, gaji, sewa berada di posisi debit. Nah, beban sama pendapatan ini gak mungkin bakalan ada saldo awalnya. Kenapa? Karena di akhir periode biasanya beban dan pendapatan itu akan dilakukan jurnal penutup. Kalau udah ditutup berarti saldonya itu bakalan 0 gitu. Makanya untuk beban dan pendapatan itu nggak ada saldo awalnya. Dan yang terakhir adalah pendapatan. Nah, ini dia pendapatan di poin C sama poin E. Pendapatan. Nah, pendapatan ini kan dia menambah ekuitas. Jadi saldo normalnya itu berada di posisi kredit. Setelah saldo akhir pendapatannya 7.600. Oke. Nah, selesai untuk buku besarnya. Selanjutnya kita menyusun buku besar ini ke dalam neraca saldo. Nah, ini dia neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan hanya sebagai catatan si akuntannya saja. Jadi neraca saldonya ini tidak dipublish atau diberikan kepada atasan. Jadi ini sebagai catatan si akuntannya bahwa penjurnalan dia itu antara debit dan kreditnya itu sudah balance gitu. Nah, penyusunan neraca saldonya itu yang pertama dia harus membuat judul si perusahaan itu atau nama perusahaan itu. Kemudian laporannya itu periode kapan, itu misalnya per 31 Desember 2000 sekian. Kemudian harus tahu ini adalah laporan apa, laporan laba rugi, neraca atau yang lainnya. Nah, jadi di sini kita buat ini adalah laporan neraca saldo. Kemudian dari buku besar tadi kita lihat saldo akhir. Oke, saldo akhir untuk kas adalah 31.000.
Nah, 31.000 inilah yang kita pindahkan ke neraca saldo. Jadi kas di debit sebesar 31.000. Selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan ini saldo akhirnya 300. Kita pindahkan perlengkapan di debit 300. Selanjutnya piutang, saldo akhirnya adalah 4.000. Untuk tanah, saldo akhirnya 40.000. Utang bank, saldo akhirnya 45.000 di kredit. Selanjutnya utang usaha, saldo akhirnya 1.100 di kredit juga. Dan modalnya ada saldo akhirnya masih tetap 28.500 di kredit. Ada prive di kredit juga, di debit sebesar 1.800 di debit 1.800. Selanjutnya pendapatan di kredit sebesar 7.600 dan beban-bebannya, beban bunga, utilitas, sewa, gaji, posisinya di debit. Ini di debit. Nah, selesai. Kemudian kita jumlahkanlah debitnya totalnya 82.200, kreditnya totalnya 82.200. Dan ini artinya dia sudah balance. Debit dan kreditnya itu sudah sama. Oke, demikianlah cara penyusunan transaksi sampai neraca saldo untuk perusahaan jasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.